Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Kita sebut namanya adalah Camelia. Dia merupakan anak tunggal yang ditinggal ibunya karena ibunya setelah tiada ketika melahirkannya. Ayahnya pergi meninggalkannya dan sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pernah melihat Camelia. Camelia tinggal bersama neneknya di desa dengan rumah yang sangat sederhana, dan Camelia tidak pernah dikunjungi oleh bapaknya. Neneknya yang seorang penjualan sayur keliling dengan tabah dan sabar membesarkan Camelia seorang diri. Akhirnya Camelia tumbuh remaja dan dia berusaha untuk membantu neneknya dengan membantu jualan sayur keliling. Lalu Camelia terus tumbuh menjadi gadis, sehingga dia menjadi primadona di kampung itu. Tetapi sebagian orang banyak yang tidak suka dengan Camelia karena kecantikannya, dan sebagian lagi ada yang tergila-gila dengannya. Tapi teman-teman Camelia juga seperti itu. Sebagian ada yang suka dan sebagian ada yang tidak. Di tempat dia sekolah, Camelia selalu diejek, dikatakan orang miskin, dikatakan orang susah. Tapi Camelia tidak pernah menggubris mereka. Dan akhirnya Camelia menjadi gadis yang pintar dan selalu ranking di sekolahnya. Lalu Camelia mencoba ke perguruan tinggi dan Camelia menjadi seorang model karena tingginya yang semampai dan kulitnya yang putih bersih dan wajahnya yang sungguh sangat cantik dan menawan. Kala itu Camelia mencoba di sebuah agensi yang sangat terkenal dan dia diterima karena dia mampu berlenggak-lenggok di atas catwalk, dan Camelia menunjukkan bakatnya benar-benar sebagai seorang model. Akhirnya seiring waktu Camelia menjadi model yang terkenal dan selalu banyak mendapatkan job pekerjaan karena dinilai cara kerjanya dan tanggung jawabnya itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Suatu hari Camelia bertemu dengan seorang bos perusahaan yang memanggilnya ke ruangannya lalu menawarkan iklan untuk menjadi modelnya. Lalu dengan bergembira hati, Camelia dengan sigap mau menerima iklan tersebut. Akhirnya nama Camelia makin melambung tinggi. Dia makin banyak dikenal orang hingga dia mempunyai rezeki, hingga dia bisa membeli rumah untuk neneknya tinggal. Tapi selang beberapa tahun setelah Camelia berhasil, neneknya meninggal dunia dan Camelia begitu sangat terpukul dan sedih karena dia sebatang kara di atas dunia ini. Dia tidak memiliki siapapun kecuali neneknya tersebut. Lalu Camelia akhirnya terus menjalankan hidupnya sehari-hari tanpa neneknya, dan dia mencari teman untuk melampiaskan kesepiannya. Akhirnya Camelia bertemu dengan anak-anak yang hobinya party. Lalu Camelia mengikuti mereka, padahal Camelia tidak pernah terjun ke dunia tersebut. Dan akhirnya Camelia mengikuti aliran anak-anak party tersebut. Ternyata ketika Camelia pergi party dengan teman-temannya, Camelia bertemu dengan bosnya yang sudah mengontrak dia. Lalu bosnya tersebut prihatin dengan keadaan Camelia dan berkata kepadanya kalau dia ingin menikahi Camelia. Camelia mengetahui kalau bosnya itu sudah mempunyai istri. Tapi karena Camelia merasa hidupnya sebatang kara sendiri, tidak memiliki siapapun, dan selama ini yang hanya memberikan perhatian kepada dirinya hanya bosnya itu, akhirnya Camelia terduduk, termenung, dan memikirkan lamaran yang diberikan bosnya. Akhirnya Camelia menerimanya dan mereka akhirnya menikah. Setelah menikah, bosnya yang memang
banyak uang, memang selalu pergi tempat hiburan, clubbing. Ketika Camelia hamil dan mempunyai anak, Camelia tidak pernah lagi dikunjungi bosnya. Dan istri pertamanya memang sudah tahu watak suaminya seperti itu, dan dia tidak pernah mengubris suaminya bagaimanapun. Yang terpenting bagi istri pertama adalah suaminya terus memberikannya uang. Dia tidak perlu suaminya, karena dia hanya memerlukan uang. Ketika Camelia sudah memiliki anak, Camelia menemukan suaminya atau mantan bosnya tersebut di sebuah restoran mall yang sedang makan berduaan dengan seorang gadis sambil berpelukan mesra. Dan Camelia membawa anaknya yang masih balita umur 4 tahun, dan anak tersebut mengejar papanya sambil berkata, "Papa." Tapi ketika sampai di sana, suaminya itu lari dan meninggalkan Camelia dan membawa gadis itu keluar dari mall restoran tersebut. Perasaan Camelia hancur. Kenapa dia bisa menerima perlakuan seperti ini, padahal dia sudah menerima dijadikan yang kedua, dan dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada suaminya itu atau mantan bosnya. Ternyata penderitaan Camelia tidak sampai di situ. Semenjak kejadian itu, suaminya makin terus main perempuan, selingkuh sana sini. Akhirnya Camelia sudah gak tahan lagi, dan Camelia memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan suaminya dengan hak asuh anak yang jatuh kepada dirinya. Dan setelah itu, Camelia akhirnya kembali lagi ke dunianya yang dulu, yaitu yang sudah membesarkan namanya dunia model. Kini Camelia memulai perjuangannya dari nol kembali, karena banyak orang yang sudah melupakan Camelia. Tapi sekarang sudah tidak seperti dahulu. Sekarang model banyak bertebaran di mana-mana, yang muda, yang cantik, dan mereka semua mau dibayar dengan murah. Akhirnya Camelia hanya mengikuti arus dengan menerima job event-event, walaupun kecil, dia tetap bersabar menerima. Dan ketika dia menerima sebuah event, Camelia didekati oleh seorang pria yang mengaku pengusaha ketika Camelia mengisi acara tersebut sebagai modeling ambasadornya. Dan pengusaha tersebut memberikan kartu nama kepada Camelia, dan setelah beberapa hari dia menelpon Camelia untuk ngajak makan malam. Akhirnya Camelia mau, karena merasa sendirian di rumah, suntuk, bete. Akhirnya Camelia pergi makan. Setelah pulang makan, Camelia diberi uang sebesar 10 juta, dan Camelia terkejut karena posisinya, keadaan dia, keuangannya memang lagi nyeret sekali. Tapi ternyata pengusaha itu memang punya tujuan tertentu, hanya ingin memanfaatkan Camelia. Lalu besok-besoknya dia mengirimkan makanan, mengirimkan baju, mengirimkan perhiasan melalui supir. Camelia awalnya tidak ingin menerima barang-barang tersebut dan semua perlengkapan yang diberikan oleh pengusaha itu. Tapi Camelia berpikir, kalau aku tidak menerimanya bagaimana? Aku keadaan pekerjaan tidak ada. Akhirnya Camelia pun terdiam.